Waspada penyesat. Refleksi pagi 2577. Jemaat Efesus yang digembalakan oleh Timotius pada waktu dulu sedang dilanda ajaran sesat. Apa yang disampaikan Rasul Paulus tentang hal ini? Mari lihat 1 Timotius 4 ayat 1 dan 2. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Saudara-saudara, berdasarkan inspirasi Roh Kudus, Rasul Paulus memberi peringatan keras akan keberadaan penyesat-penyesat dalam jemaat. Dengan hati nurani yang telah dikuasai iblis, penyesat berupaya menipu jemaat untuk murtad dan meninggalkan ajaran yang benar. Mereka haruslah diwaspadai. Saudara-saudara, peringatan keras dari Rasul Paulus tentang keberadaan pengajar sesat itu haruslah sungguh-sungguh dicamkan juga oleh jemaat di masa kini. Dengan kemajuan yang pesat di dalam teknologi informasi, berbagai ajaran sesat sangatlah mudah untuk menyebar di kalangan orang percaya. Secara sadar maupun tidak sadar, orang percaya kemudian bergeser dari kebenaran dan mempercayai dusta. Standar kebenaran bahkan menjadi makin bersifat subjektif dan relatif. Kebenaran firman yang objektif dan mutlak tidaklah lagi dipercayai. Ini benar-benar suatu malapetaka iman. Oleh karena itu, marilah kita semua waspada dengan tetap belajar dan mengajarkan kebenaran firman. Hanya Kristus saja. Refleksi pagi 2578. Apa yang diajarkan oleh para penyesat yang ada di gereja Efesus waktu dulu? Mari simak 1 Timotius 4 ayat 3. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Saudara-saudara, para pengajar sesat itu mengajarkan bahwa hidup selibat atau tidak menikah adalah hidup yang lebih dikenan Tuhan. Mereka juga melarang orang percaya untuk makan makanan tertentu karena mereka meyakini bahwa dengan tidak makan makanan tersebut, orang percaya akan menjadi lebih kudus. Rasul Paulus menegaskan bahwa ajaran-ajaran tersebut adalah sesat. Saudara-saudara, larangan-larangan yang diajarkan oleh pengajar sesat itu didasarkan pada keyakinan bahwa kekudusan dan perkenanan Allah itu semata-mata karena perbuatan dan bukan karena anugerah dalam penebusan Yesus Kristus. Mengganti anugerah Kristus dengan larangan untuk menikah dan makan makanan tertentu itu sebenarnya merendahkan arti pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib yang menjadi dasar kokoh dari iman Kristiani kita. Oleh sebab itu, marilah kita tetap berpegang teguh pada ajaran yang benar, yaitu ajaran yang melandaskan iman kita pada anugerah pengampunan dan keselamatan hanya melalui Yesus Kristus saja. Janganlah kita hanyut oleh ajaran yang tidak benar. Tidak ada yang haram. Refleksi pagi 2579. Mengapa larangan untuk makan makanan tertentu di jemaat Efesus dikatakan sebagai ajaran sesat oleh Rasul Paulus?
Mari lihat alasannya di 1 Timotius 4 ayat 4 dan 5. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Saudara-saudara, Imamat 11 memang mengajarkan aturan Taurat tentang makanan yang haram dan yang tidak haram. Hanya saja, hukum Taurat dengan segala aturannya itu telah digenapi oleh Yesus Kristus seperti yang dinyatakan di Roma 10 ayat 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Saudara-saudara, karena Kristus adalah penggenapan Taurat, maka Yesus Kristus mengajarkan di Markus 7 ayat 18 dan 19. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya lalu dibuang di jamban. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Atas dasar firman Kristus dengan disertai doa ucapan syukur, Rasul Paulus menegaskan bahwa semua ciptaan Allah itu baik dan tidak ada yang haram sehingga pantang untuk dimakan. Pantang makan memang bukanlah sarana untuk mengejar kekudusan. Marilah kita dasarkan iman kita hanya pada ajaran sehat yang diajarkan Kristus.